Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Kembali lagi di program Kumis, Kumpulan Inspirasi. Nah, kali ini di program Kumis ini kita sudah hadirkan yaitu narasumber kita. Nah, di sini samping saya ada namanya Bu Usatun Hasanah. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di episode kali ini kita mau bahas apa nih, Dah, kira-kira? Lagi ada viralnya kejadian yang anak remaja membunuh bocah 5 tahun ya, Bu. Gara-gara dia terinspirasi dari film pembunuhan kan katanya. Jadi film ini adalah namanya Slenderman. Slenderman ini adalah sosok hantu pria yang berjas hitam, berdasi merah, tapi tidak memiliki wajah. Biasanya hantu ini membunuh anak-anak dengan cara mencekik. Jadi anak remaja ini terinspirasi dari film ini dan dia membunuh bocah 5 tahun di Jakarta Pusat. Tuh Bang Kelvin. Gitu lah, serem banget ya. Oke, untuk itu mungkin kita penasaran gimana sih film Slenderman ini ya kan, yang kata terinspirasi untuk membunuh tuh ya remaja tuh. Mungkin bisa kita tampilkan cuplikannya film Slenderman. Oke, ini dia trailer ya. Saya aja nggak berani nontonnya nih. Yang anak dewasa aja pun kurang suka kadang horor. Buffering ya? Ini bisa sambil ngobrol atau gimana? Bisa. Nah, itu kan kelihatan kayaknya si anak juga ketika nonton televisi itu dia seperti ada dendam gitu loh. Memang di sini filmnya korban tuh anak-anak. Wow. Dengan cara mencekik tadi. Iya. Dan ini filmnya kan juga berasal dari luar ya, sehingga ini sebenarnya isu internasional. Jadi kisah membunuhnya ini kan ada yang unik nih ya, yang saya lihat tuh di Instagram katanya kan lagi viral nih ya. Katanya dia tuh merasa tidak bersalah sih dengan membunuh, dan ditanya pihak polisian itu merasa puas. Nah, kalau Ibu sendiri gimana sih menurut pendapat Ibu tentang anak seperti itu? Tentang pembunuhannya. Pembunuhan dia. Tentang pembunuhannya ya. Nah, kita pasti miris ya ada kejadian pembunuhan anak usia 15 tahun membunuh anak usia 5 tahun ya. Tentunya di luar batas kendali orang tuanya juga gitu. Nah, saya melihat ini sebenarnya bukan lagi kejadian nasional ya, tapi udah di tingkat internasional gitu, karena saya nggak tahu, belum pernah baca sih sebelumnya, tapi kali ini saya kayaknya nih satu-satunya ya, bener nggak? Kalau saya hilaf satu-satunya ya, anak 15 tahun membunuh anak 5 tahun dan didasarkan dengan karena seringnya nonton film gitu. Nah, kalau yang saya lihat sih, yang saya lihat dari kisah-kisahnya, dari cerita, dari berita yang selama ini disajikan itu, si anak ini tidak punya lingkungan lain selain lingkungan handphonenya. Lingkungan sosialnya itu, kalau kita kan punya lingkungan sosial tuh kampus, punya teman, kemudian ada dosen, kemudian ada teman-teman kos kalau yang ngekos. Nah, kalau si anak ini lingkungan sosialnya tuh cuma gadgetnya, cuma handphone, sehingga dia apapun yang dia nalarnya itu dibentuk oleh gadget. Nalarnya itu dibentuk oleh apa yang dia lihat gitu, apa yang dia tonton, apa yang dia saksikan gitu. Kalau saya melihatnya dari segi lingkungan gitu. Lingkungannya yang bermasalah gitu. Dan kemudian mungkin keluarga pastinya mempunyai peran aktif ya di situ. Keluarga terutama orang tua juga ya, Bu. Orang tua. Enggak dipantau anaknya, selalu megang gadget. Nah, ya itu salah satu
ibunya. Kira-kira apa itu Bu penyebab pelaku ini bisa terinspirasi dari film-film pembunuhan itu dilakukannya di dunia nyata? Nah itu kan karena mungkin hasrat dari yang udah dia tonton pengen dia lakuin gitu. Kita kalau sering-sering lihat video masak, kita pengen masak ya. Kita lihat apapun kita pengen gitu, apalagi kalau misalnya ada yang sosok yang kita idolakan. Nah, kemungkinan nih anak tuh sudah mengidolakan salah satu tokoh di film tersebut gitu, entah itu si pembunuhnya atau apanya gitu, sehingga dia terinspirasi kemudian melakukan gitu. Ya balik lagi itu yang membuat dia itu ya termasuk lingkungan gitu, lingkungan kemudian hasratnya yang tidak disalurkan ya tersalurkannya ya seperti itu gitu. Jadi mungkin udah lama, kemudian kan posisinya itu katanya si anak lagi main ya di rumah tetangganya, kemudian si ibunya lagi di toilet, pas ibunya ke toilet terus keluar, terakhir kali lah dia dengar suara anaknya, terus ibunya pergi kan, habis itu dia udah nggak tahu lagi di mana anaknya. Nah sekilas yang saya baca seperti itu gitu, sehingga bukan kelalaian ya sebenarnya, tapi mungkin si ibu sudah percaya ya sama si tetangga itu, sehingga tidak berpikir akan terjadi gitu, karena mungkin kedekatan. Kemudian dilihat juga kan katanya anak ini cerdas ya, termasuk anak cerdas gitu. Nah itu kadang-kadang kecerdasan ini tapi tidak dibarengi dengan lingkungan yang memadai juga sama aja gitu. Contohnya si anak cerdas tapi orang tuanya nggak peduli gitu loh. Misalnya dia punya bakat apa terpendam, nggak tersalurkan, ya akhirnya seperti itu gitu. Nah pengawasan orang tua kan penting gitu. Jadi kalau si anak memang hobinya silat, ya disalurkan dengan yang ke tempat yang baik gitu kan, di taekwondo atau apa. Kalau si anak hobinya menggambar, itu kan dipantau. Nah karena kurang pantau akhirnya terjadi seperti itu gitu. Jadi dia nggak ada di, kita kan kalau nonton anak kecil tuh baiknya dibatasi ya, atau dikasih arahan, misalnya gini, nonton ini tuh dia tuh jahat, jangan diikuti, nah ini yang baik gitu. Kalau saya ngelihat kakak saya yang sudah nikah itu seperti itu gitu, kalau nonton Upin Ipin segala macam tuh dikasih tahu Upinnya baik, yang itu nggak bagus, yang diikuti itu nanti kan akhirnya jadi diarahkan gitu. Nah kalau si anak ini kan memang lingkungan dia tuh adalah gadgetnya, jadi tidak ada yang mengarahkan, akhirnya dia berdiskusi dengan diri dia sendiri. Itu yang menjadi saya ngelihat salah satunya adalah penyebabnya itu. Kalau menurut Ibu nih, gimana sih cara membatasi diri agar tidak terinspirasi dari film ini? Pengawasan sangat penting. Nah, orang tua itu punya peran selain dia menjaga sikap anak ini kan cenderung meniru. Nah, tentunya kita sebagai orang tua itu menjaga sikap. Nah, selain menjaga sikap juga menciptakan lingkungan yang baik. Nah, yang paling penting adalah mengawasi. Jadi bagaimana si anak itu diawasi, dia ngapain diawasi. Setelah diawasi ya tentunya ada arahan kan. Nah kalau dia nonton film kayak film kartun-kartun yang mungkin cenderung ada kekerasan, saya juga lihat baru belakangan ini tuh ternyata film-film kartun sekarang tuh sangat beda ya, jauh dengan film-film zaman dahulu. Sekarang itu cenderung ada yang pukul-pukulan atau apa. Nah kalau misalnya anak tidak dipantau, cenderung nanti dia kalau sama temennya atau sama sepupunya akan melakukan hal yang sama. Jadi harus dibatasi gitu. Kemudian saya ada baca dari pakar kesehatan internasional itu ada mengatakan anak di bawah usia 2 tahun ya, itu tidak kurang dari 1 jam per hari dibatasi untuk menonton televisi. 1 jam ya, kurang dari 1 jam. Berarti kalau 24 jam kita sehari hanya 1 jam, itu pun kurang dari 1 jam kalau bisa untuk menonton televisi. Kalau di atas 2 tahun sampai 4 tahun tuh kurang dari 2 jam. Jadi ya tetap menurut saya sih salah satu strategi untuk menghindari anak-anak bisa terinspirasi dari apapun yang dia lihat, yaitu pengawasan, diawasi. Ya, karena kan anak-anak itu kan melakukan apa yang dia lihat. Apalagi di gadget-gadget itu kan tontonannya itu bukan untuk anak-anak aja, kadang yang dewasa pun bisa tonton anak-anak. Iya. Jadi nggak sesuai. Benar. Ini ada pertanyaan dari Mutia Khairani. Jadi apakah anak tersebut dapat dikatakan psikopat, dan jika iya bagaimana cara mengatasinya? Kalau psikopat saya nggak berani ya mengklaim sejauh itu gitu, karena sampai saat ini juga belum ada belum ada hasil ya. Bener nggak? Atau saya salah? Bener ya, belum ada hasil dari pihak manapun yang mengklaim bahwa si anak itu terkena gangguan jiwa gitu kan. Cuma
kalau dilihat dari sisi-sisi lainnya, tuh anak kan katanya dari kecil tuh udah suka motong-motong cicak ya, motong-motong cicak, setiap ada hewan dibunuh, dipotong gitu kan. Itu kan perilaku yang mungkin tidak sewajarnya dilakukan oleh anak usia balita ya, kan dari kecil, berarti dia di bawah usia 15 tahun itu udah dilakukan kan tentunya gitu. Nah itu nggak wajar gitu. Kalau kita kan waktu kecil tuh yang kita potong kertas, daun, nah dia tuh hewan-hewan dibunuh. Jadi kalau dilihat dari kelakuannya, dari perilakunya seperti dulu, nah cenderung mungkin sudah ya dia sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Saya nggak berani mengklaim bahwa si anak terkena gangguan jiwa atau psikopat gitu, saya nggak berani gitu. Tapi ya mungkin lingkungannya itu yang saya katakan tadi, dia tidak punya lingkungan sosial yang lain selain handphonenya, selain gadgetnya gitu. Sehingga apapun yang dilakukan itu dia akan diskusi dengan dirinya sendiri gitu. Tidak ada yang mengarahkan. Nggak ada pantauan dari orang tua. Nah, kalau untuk ibu sendiri, apakah ada pesan dari ibu untuk orang tua yang ada di rumah atau dimanapun ya, untuk mengawasi anak-anak yang suka menonton film horor, pembunuhan ataupun film-film action gitu? Kalau saya berpesan, jikalau si anak sedang menonton televisi, dampingi. Salah satu caranya hanya itu gitu. Jadi harus ada yang mendampingi, entah itu kakaknya yang lebih dewasa, abangnya, atau ayahnya, atau paman, siapapun harus ada yang mendampingi. Sehingga apapun yang dia lihat itu tidak dia telan sendiri gitu loh. Harus ada disaring, ya yang menyaring adalah kita yang mendampingi gitu. Tapi saya sendiri sih mengatakan kalau untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun atau sebaiknya dihindari dulu lah untuk menonton film-film horor ya. Kalau dulu kan cuma ada pocong gitu film horor. Kalau sekarang kan film horor itu bunuh-bunuh gitu kan. Jadi kayaknya harus dihindari. Mungkin kalaupun harus nonton, dampingi. Harus ada pendampingan, itu intinya. Jadi orang tua di rumah suka dampingan. Iya, harus didampingi ketika nonton televisi. Televisi apapun ya, tidak hanya horor, apapun itu gitu. Karena kadang-kadang iklannya yang bermasalah atau apa. Oke, selanjutnya kita ada nama closing statement. Closing statement ini seperti pesan ibu sendiri lah untuk orang tua atau mungkin untuk anak atas kejadian ini. Untuk lanjut. Nah, pesan sih untuk seluruh ibu-ibu ya, untuk keluarga yang ada di rumah, penggunaan gadget itu baik sebenarnya gitu, tapi dibarengi dengan pengawasan dan arahan kepada anak-anak gitu. Jangan sampai teknologi yang canggih mematikan nalar dan karakter si anak, gitu aja. Itu aja, singkat, jelas dan padat. Oke, untuk adik-adik, untuk orang tua semuanya, ya semoga kejadian ini yang pelajaran juga, dan pertama juga terakhir ya, jangan sampai mudah terinspirasi dari film-film belum pantas untuk ditonton untuk anak-anak. Benar sekali Mbak. Tentu seperti ibu ini bilang, satu itu pengawasan dari orang tua. Oke, jangan lupa saksikan terus Kumis, kumpulan inspirasi, tentunya hanya di YouTube kita, CRN TV Winsu. Subscribe dulu di YouTube kita ya. Jangan lupa tekan tombol bell itu, bell. Lonceng yang di sini. Oke. Jangan lupa juga follow IG kita itu CRN TV _TV. Jangan lupa juga FB kita CRN TV Winsu. Untuk itu gimana ya, udah habis lah ya. Udah habis ya pada. Boleh. Instagram ibu ini ya, lupa. Siapa tahu ini tanya lagi ya kan? Nanti di bawah. Di bawah ini. Jangan lupa ya. Jangan lupa di follow. Siapa tahu ingin nanya-nanya lebih lanjut ke ibu ini bisa. Oke, yang penting jangan perihal nilai. Oke. Saya Muhammad Kevin ingin undur diri, dan juga rekan saya juga, siapa namanya? Fiza Pratama. Jangan lupa pantengin terus program-program kita lain, bukan hanya Kumis juga, ada program kita MAT, Sirius dan sebagainya. Kita langsung tutup aja ya. CRN TV, muda dan kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.